Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang keutamaan dan apa saja amal-amal yang bisa kita kerjakan selama bulan Dzulhijjah, saya akan beri mukaddimah tentang bulan-bulan Islam, tentang nama-nama bulan-bulan Islam, karena ini terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nama-nama bulan nama-nama bulan Islam atau Hijriyah dimulai dengan Al-Muharram, ya. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabi' Al-Awwal, kemudian Rabi' Al-Akhir, kemudian Jumada Al-Ula, kemudian Jumada Al-Akhirah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Atau kita tulis bahasa Indonesia aja, ya. Dzulqa'dah kurang panjang, mohon maaf. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Baik, kalau kita perhatikan nama-nama bulan-bulan Islam ini, kita dapati bahwasanya nama-namanya tidak sama seperti bulan-bulan yang dicatat oleh non-muslim, seperti mungkin nama-nama bulan yang ditetapkan oleh orang-orang Romawi, atau nama-nama bulan yang ditetapkan oleh orang Persia, atau nama-nama bulan yang ditetapkan oleh orang Cina misalnya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin mereka memiliki nama-nama bulan tersendiri, ya. Dan para ulama menyatakan bahwasanya nama-nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah terjadi khilaf siapakah yang pertama kali menamakan bulan-bulan ini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali memberikan nama-nama bulan-bulan ini buat orang-orang Arab di zaman jahiliyah adalah Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Murrah. Kita tahu Rasulullah SAW nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi Kilab bin Murrah, mohon maaf, Kilab bin Murrah. Jadi mereka mengatakan yang memberi nama adalah Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Baik, kita singgung sedikit tentang nama-nama arti dari nama-nama bulan-bulan ini, ya. Sebelumnya bahwasanya
bulan-bulan ini ada yang disebut dengan bulan-bulan Ashhurul Hurum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sisi Allah ada 12 nama-nama bulan, di antaranya minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tersebut adalah bertiga berurutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutataliyat. Kemudian yang seterusnya namanya Rajab. Inilah bulan-bulan haram yang berurutan 1 2 3 baru kemudian Rajab, ya. Ini bulan-bulan haram. Bulan haram. Bulan haram. Bulan haram. Kemudian Muharram, bulan haram. Nah, pada 4 bulan haram ini orang Arab jahiliyah dahulu mereka tidak mau berperang. Mereka mengharamkan peperangan di bulan tersebut, diharamkan pertumpahan darah di bulan haram tersebut. Bahkan jika seorang lelaki mendapati pembunuh ayahnya di bulan-bulan ini, mereka tidak akan membunuh karena mereka itu adalah bulan-bulan haram. Nah, selain ada istilah bulan-bulan haram, ada nama juga istilah bulan-bulan haji yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-hajju ashhurum ma'lumat, dalam surat Al-Baqarah. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwasanya haji itu bulan-bulannya tertentu. Nah, bulan-bulan haji ada 3. Ini bulan haji. Ini bulan haji. Ini juga bulan haji, ini juga bulan haji. Ini bulan haji. Di 10 hari pertama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, haji kan cuma bulan Dzulhijjah. Kenapa ada 3 bulan haji? Ramadan, bukan Ramadan, Syawal, maaf. Bulan haji. Kenapa ada 3 bulan? Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Maksudnya seorang jika ingin melaksanakan ibadah haji, misalnya dia mengambil haji ifrad, maka dia bisa mulai sejak bulan Syawal. Karena dia boleh mulai di bulan Syawal, boleh bulan Dzulqa'dah sampai 10 hari pertama dan berakhir pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bulan haji berakhir pada 10 hari Dzulhijjah. Ada yang mengatakan sampai akhir Dzulhijjah, ada khilaf. Nah, sehingga kalau seorang mau haji ifrad, dia bisa mulai dari bulan Syawal. Atau orang ingin haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang dimulai dengan umrah baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, umrah itu bisa dilakukan di bulan Syawal. Dia pergi ke Mekah, dia umrah di bulan Syawal. 1 Syawal dia umrah. Setelah itu dia stay di Mekah sampai pas tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Nah, umrah yang dia kerjakan di bulan Syawal itu disebut dengan umrah tamattu, bagian daripada rangkaian ibadah haji. Tapi kalau dia kerjakan di bulan Ramadan, enggak. Karena Ramadan bukan bulan haji. Karena Ramadan bukan bulan haji. Ini bisa kita pelajari dalam fikih haji. Di sini kita tahu bahwasanya Dzulhijjah ini dia adalah bulan haram sekaligus dia merupakan bulan haji. Ini sudah nampak tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Bulan haram karena situ diharamkan untuk berperang di situ, dan Allah mengatakan fala tadhimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut, yang menunjukkan berbuat maksiat di bulan-bulan haram tentu dosanya berbeda dengan berbuat maksiat di bulan-bulan yang lainnya. Tentunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Terutama lagi di bulan Dzulhijjah yang termasuk dari bulan haji, situ banyak ibadah-ibadah yang mulia. Ini sudah ada gambaran bahwasanya bulan Dzulhijjah dia adalah bulan haram sekaligus dia adalah bulan haji. Adapun nama-nama bulan, ya, secara sederhana, misalnya para ulama menjelaskan nama-nama bulan ini, 12 bulan ini, ketika diletakkan pertama kali oleh Kilab bin Murrah atau selainnya, sebagaimana khilaf di kalangan para ulama,
ketika itu mereka meletakkan nama-nama bulan ini bertepatan dengan kejadian tertentu sehingga mereka meletakkan nama bulan tersebut sesuai dengan kejadian tersebut, sesuai dengan musim tertentu yang ketika mereka pertama kali meletakkan nama-nama bulan tersebut ya. Tetapi tentu musim-musim ini berubah karena kita tahu Ashhurul Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah itu sesuai dengan peredaran rembulan dan dia tidak selalu tetap ya, karena berbeda dengan bulan-bulan Syamsiyah. Ya, bulan Syamsiyah kalau musim panas di bulan September atau Agustus ya tetap tidak berubah karena mengikuti matahari ya, sehingga tidak berubah musimnya. Lain halnya dengan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah jumlah harinya 11 hari lebih cepat daripada bulan daripada tahun Syamsiyah, bulan-bulan Syamsiyah ya, yang berdasarkan matahari. Oleh karena kita dapat misalnya bulan Ramadan kalau di Arab Saudi yang di sana ada 4 musim berubah. Yang dahulu saya sekitar tahun 2001 saya mulai datang pertama kali di Arab Saudi, sekolah di sana. Ramadan musim dingin, haji juga musim dingin. Namun lama-lama bergeser karena dia 11 hari lebih cepat ya. Kalau sekarang misalnya bulan Ramadan tahun ini misalnya tanggal 20 April misalnya, maka tahun depan akan berkurang 11 hari. Itu sekitar tanggal 9 April seperti itu. Haji pun demikian. Kalau haji misalnya sekarang misalnya tanggal 20 Juli, maka tahun depan akan berkurang 11 hari, yaitu mundur menjadi tanggal sekitar 9 Juli. Terus sehingga bisa berubah. Dan sekarang Ramadan ya tahun sekitar 2001 musim dingin. Kemudian musim dingin sampai bertahan beberapa tahun, lama-lama mulai masuk musim panas. Terus bertahan mulai musim panas, dan tahun ini Ramadan tahun ini baru mulai musim dingin lagi. Tahun kemarin kita masih musim panas. Tetapi penamaan awal kali bulan-bulan ini terkait dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Adapun Muharram dinamakan Muharram dengan Muharram karena dia bulan haram, jelas penamaannya jelas karena dia bulan haram. Maka disebut Muharram. Jadi bulan pertama dalam di sisi orang-orang Arab. Nah, jadi bulan pertama bulan Hijriyah adalah bulan Muharram. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW hijrah di bulan Rabiul Awal, tetapi tetap ditarik yang pertama adalah bulan Muharram ya. Rasulullah SAW berhijrah pada tahun ke 13 kenabian atau 14 kenabian di bulan Rabiul Awal ya, 13 kenabian. Dan bukan berarti Rabiul Awal adalah start bulan pertama, tetap start bulan pertama dalam hitungan mereka adalah bulan Muharram. Baik, kemudian penamaan kedua, kenapa dinamakan dengan bulan Safar? Safar artinya kosong ya, kosong karena ketika itu orang-orang jahiliyah mereka tidak berperang. Kita tahu bulan-bulan haram ada 4 bulan. Rajab mereka tidak berperang, Zulqa'dah, Zulhijjah mereka tidak berperang. Zulqa'dah, Zulhijjah mereka tidak berperang. Sehingga kalau mereka punya dendam, mereka punya masalah, mereka masih menunggu. Kemudian bulan Muharram mereka juga tidak berperang. Begitu masuk bulan Safar, mereka segera keluar dari rumah-rumah mereka untuk menuntut balas ya atas pertikaian-pertikaian sebelumnya, atau untuk yang zaman dahulu memalak orang, merampas harta orang atau merebut tanah orang. Itu mereka lakukan di bulan Safar ya, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk keluar. Jadilah tempat tinggal mereka menjadi kosong. Itulah kenapa disebut dengan bulan Safar, karena mereka menanti waktu untuk segera keluar dari rumah-rumah mereka untuk berperang, untuk merampok, untuk membunuh, untuk merampas, sehingga tempat tinggal mereka menjadi Safar, yaitu menjadi kosong. Oleh karenanya di zaman dahulu orang-orang yatasya'amun itu menganggap bulan Safar adalah bulan sial, karena di bulan tersebut terjadi pembunuhan, perampokan dan yang lain. Sehingga menganggap bulan Safar itu bulan sial. Karenanya datang dalam hadis Rasulullah SAW membantah ini semua.
Kata Rasulullah SAW, wala safar, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Ya, kejadian pembunuhan itu karena bukan karena bulannya, tapi karena memang orang jahiliyah dahulu mereka menanti kapan waktu yang pas untuk membalas dendam. Ya, sehingga mereka karena Muharram masih bulan haram, tidak boleh berperang. Begitu bulan Muharram lewat, mereka langsung keluar dari rumah-rumah mereka untuk melakukan pembunuhan, perampokan dan yang lainnya, sehingga banyak terjadi perampokan, pembunuhan, peperangan. Orang-orang Arab jahiliyah pun menganggap bulan Safar sebagai bulan sial, maka Rasulullah SAW bantah. Kata Rasulullah SAW, wala safar, tidak ada la adwa wala tiarata wala safar wala gaul. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Jadi waktu Safar tersebut tidak ada keterangan kesialan. Adapun terjadi pembunuhan itu karena orang-orangnya. Bulan itu sendiri tidak mendatangkan kesialan. Baik. Kemudian berikutnya, kenapa disebut Rabiul Awal? Saya katakan tadi, awal penamaan bulan-bulan Hijriah ini dinamakan oleh Arab jahiliyah tersebut Rabiul Awal terkait dengan musim Rabi, yaitu musim semi. Dan musim semi tersebut berjalan selama dua bulan, Rabiul Awal sama Rabiul Akhir. Mereka tidak menamakan Rabiul Tsani. Rabiul Awal itu Rabi yang pertama, itu bulan musim semi. Kemudian Rabiul Akhir bulan musim semi yang terakhir. Mereka tidak menamakan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani kalau kita mengatakan musim semi bulan kedua, seakan-akan masih ada bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan Rabiul Akhir, selesai. Sehingga Rabi ada dua, Rabiul Awal sama Rabiul Akhir. Bukan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, karena Rabi musim semi itu 2 bulan. Kalau dibilang Rabiul Tsani, seakan-akan masih ada musim Rabi yang kedua, seakan-akan ada yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Kemudian Jumadil Ula, ya, ini karena pada waktu itu ketika penamaan bulan ini Jumadil Ula terjadi itu jammat, ada musim dingin sehingga minyak mulai membeku, air mulai membeku. Ini berlanjut selama 2 bulan sehingga mereka menamakan dengan Jumadil Ula, kemudian Jumadil Akhirah, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Ini sebab penamaan. Kemudian masuk lagi bulan Rajab, dan kita sebutkan bulan Rajab adalah bulan haram. Ini bulan Rajab ini Rajabul Fard, dia bersendirian. Adapun bulan haram yang lain bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mutataliyat. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab belakangan. Sehingga dia bersendirian. Disebut dengan Rajab. Mereka mengatakan Rajab maknanya dari ta'zim. Mereka mengagungkan bulan tersebut karena tidak boleh terjadi peperangan. Mereka takut menumpahkan darah di bulan tersebut. Karena termasuk dari salah satu bulan haram. Termasuk dari satu bulan haram. Kemudian Sya'ban disebut dengan Sya'ban. Mereka mengatakan Sya'ban karena dari yatasya'abun, mereka berpencar-pencar. Karena setelah bulan Rajab mereka mulai perang lagi. Jadi mereka mulai perang lagi, kemudian berpencar ke sana kemari. Syu'ab artinya cabang-cabang. Yatasya'abun itu bercabang-cabang ke sana kemari, mulai melakukan aksi lagi, membunuh atau merampok dan yang lainnya sebagaimana yang mereka lakukan tatkala di bulan Safar. Adapun Ramadan, ada yang mengatakan Ramadan disebut dengan Ramadan ketika itu hari sangat panas, ya. Hari sangat panas sehingga dari Ramdha, ya, tanah panas, ya. Kemudian maka disebut dengan Ramadan. Sebut dengan apa? Ramadan, ya, karena panas. Adapun Syawal, mereka menyebutkan Syawal diambil dari kata syal, ya, naik. Ada yang mengatakan ketika itu onta susunya berkurang, ya. Irtafa'at dari irtafa'a laban, susu onta naik, susunya mulai berkurang, ya. Ada yang mengatakan dia onta menjadi kurus ketika itu, atau ada yang mengatakan onta dari Syawal itu artinya terangkat, ya, secara bahasa. Ada yang mengatakan terangkat susunya sehingga susunya menjadi kering, menunjukkan kelaparan. Ada yang mengatakan mengangkat ekornya sehingga tidak mau digauli oleh unta jantan setelah itu, ya, dan seterusnya, sehingga tersebar juga tasya'um, yaitu tatayur,
keyakinan syirik sudah kita sebutkan sebelumnya terkait dengan bulan Safar. Kemudian juga orang-orang Arab mengkaitkan nasib sial dengan bulan Syawal. Mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan Syawal adalah kesialan. Kalau menikah di bulan Syawal maka sang wanita tidak menyambut sang lelaki dengan baik, ya. Sehingga mereka menghindar untuk menikah pada bulan Syawal. Maka dibantah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Aisyah mengatakan aqada alayya fi Syawal wa banabi fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah denganku, akad nikahnya pada bulan Syawal, dan Rasulullah sallallahu serumah denganku pada bulan Syawal. Kalau mereka meyakini bahwasanya bulan Syawal bulan sial, bahwasanya wanita kurang dicintai oleh sang lelaki atau tidak ada kemesraan antara sang lelaki dan wanita, buktinya aku adalah wanita yang paling dicintai, atau Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah tatayur, yaitu keyakinan-keyakinan syirik terkait dengan waktu. Maka Rasulullah SAW bantah dengan praktek. Rasulullah nikahi Aisyah bulan Syawal, Rasulullah tinggal serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal, padahal mereka sangat takut menikah pada bulan Syawal. Ini penamaan. Dan bulan Syawal termasuk bulan haji. Kemudian Dzulqa'dah dinamakan dengan Dzulqa'dah karena mereka masuk lagi bulan haram lagi. Mulailah mereka duduk tidak berperang lagi, ya. Tidak berperang lagi di Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah maka dinamakan Dzulhijjah karena di situ pelaksanaan ibadah haji. Dan kita tahu bahwasanya haji sudah ada sebelum Nabi SAW lahir, karena orang-orang Quraisy mereka mewarisi agama nenek moyang mereka, yaitu nenek moyang mereka adalah Ismail bin Ibrahim, sebagaimana sejarah tentang orang-orang Quraisy. Sehingga peribadatan yang ditinggalkan Nabi Ibrahim masih mereka lakukan, cuma mereka campur dengan bid'ah dan campur dengan kesyirikan, sebagaimana pembahasan tersendiri. Tapi maksud saya, haji sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Disebutkan dalam sirah bagaimana Nabi SAW ketika masih di Mekah sebelum berhijrah kota Madinah, ketika musim-musim haji Rasulullah SAW datang ke Mina berdakwah. Rasulullah SAW datang ke Mina untuk berdakwah karena orang-orang pada datang berhaji di kota Mekah. Demikian juga kita tahu bagaimana Abraha hasad kepada orang-orang Arab karena ketika musim haji orang-orang Arab datang dari segala penjuru datang ke Ka'bah, maka dia ingin memalingkan, dia ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin memalingkan orang-orang agar berhaji ke tempat gereja yang dia bangun, yaitu gereja Qulais, ya. Gereja Qulais, ya. Tetapi akhirnya dia pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebab-sebab penamaan nama-nama bulan, ya. Yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya nama-nama tersebut tidak terkait dengan nama-nama bulan dari selain Arab, baik Romawi, baik Persia, Cina, India atau yang lainnya. Mereka mungkin punya nama-nama tersendiri, ini tidak terkait. Kemudian yang kedua, sebagian nama-nama bulan ini dikaitkan dengan musim di awal pertama kali penamaan tersebut, seperti Rabi, musim semi, Jumad, yaitu musim dingin, kemudian Jumada, Ramadan, musim panas ketika itu. Tapi berjalan dengan waktu maka tidak demikian, tidak selalu Ramadan musim panas, karena sudah saya katakan tadi bahwasanya bulan-bulan Hijriyah lebih cepat 11 hari daripada bulan-bulan Syamsiyah, ya. Sehingga musim bisa berubah dari tahun ke tahun. Kesimpulan dari ini sudah kita sampaikan, kesimpulan bahwasanya kita bicara tentang bulan Dzulhijjah. Inilah bulan Dzulhijjah, ya. Dia adalah kemuliaannya pertama adalah bulan haram, kemudian yang kedua dia adalah bulan dilaksanakan ibadah haji. Baik, sekarang kita akan bahas secara spesifik tentang keutamaan bulan haji. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya kemuliaan waktu-waktu
atau bulan-bulan tertentu, yang menentukan kemuliaannya adalah meletakkan keberkahan di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah disifati dengan tabarak, yaitu yang maha berkah. Oleh karenanya Allah wahibul barakah, dialah yang menentukan keberkahan di mana yang Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian bulan-bulan terbaik seperti Ramadan adalah sayyidus syuhur, adalah bulan yang terbaik sepanjang tahun. Allah memilih juga misalnya malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar, dan 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah malam-malam yang terbaik. Allah juga misalnya menjadikan misalnya adalah bulan-bulan haram, Allah tentukanlah bulan-bulan haram. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bulan biasanya ada bulan-bulan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW motivasi kita untuk beribadah. Ya, motivasi kita untuk beribadah. Di antara hikmahnya yaitu agar seorang ketika mendapati waktu-waktu mulia tersebut agar semangat untuk beribadah, untuk menambal kekurangannya di bulan-bulan yang lalu. Mungkin bulan yang lalu dia kurang beribadah, maka dia bisa tambal di bulan-bulan yang di situ ibadah pahalanya dilipat gandakan. Atau kalau dia memang ibadahnya sudah afdal, dia bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun keutamaan bulan Dzulhijjah secara spesifik ya. Ya, ini berdasarkan tadi, kemudian ya, tadi sudah kita singgung di antaranya ya, dia adalah bulan haram, kemudian bulan pelaksanaan bulan haji, termasuk bulan-bulan haji. Bulan haji karena bulan haji tadi ada 3, Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Kemudian di antara yang paling istimewa bulan haji, bulan Dzulhijjah adalah yang 10 hari pertamanya adalah ada hari-hari istimewa. 10 hari pertamanya adalah hari-hari istimewa. Hari-hari istimewa ya. Allah bersumpah dengan hari-hari yang ada dalam bulan Dzulhijjah. Seperti Allah bersumpah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walayalin ashar, dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar. Demi 10 malam ya, demi 10 malam. Kalau secara teksnya demi 10 malam. Nah, 10 malam ini, apa yang dimaksud 10 malam? Sebagian ulama berpendapat 10 malam maksudnya adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan mengatakan 10 malam maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah. Ini khilaf. Dia mengatakan pertama 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Dan mayoritas, seingat saya, mereka menafsirkan dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Kenapa Allah sebut malam? Karena memang orang Arab terkadang mengungkapkan hari dengan yaum, terkadang mereka mengungkapkan hari dengan lail, seperti salasa layalin sawiyah ya. Hendaknya engkau Zakaria jangan berbicara dengan murid-muridmu, dengan kaummu salasa layalin, 3 malam, maksudnya 3 hari. Jadi terkadang hari itu diungkapkan dengan hari, yaum, terkadang diungkapkan dengan lailah. Dan kebanyakan ulama menafsirkan walail ashar, yaitu Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidak Allah bersumpah dengan hal ini kecuali karena agungnya bulan 10 hari tersebut, karena agungnya 10 hari tersebut. Karenanya datang dalam
hadis ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding 10 amal saleh yang dikerjakan di 10 hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini amal saleh yang paling dicintai dikerjakan pada 10 awal hari bulan Dzulhijjah. Nabi yang mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar." Tidak ada amalan saleh paling dicintai oleh Allah dikerjakan seperti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengar hal ini mereka bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, "Walal jihad fi sabilillah." Bahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih disukai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Kemudian kata Nabi SAW, "Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seorang yang keluar membawa raganya dan membawa hartanya, nyawa dan hartanya dia bawa untuk berjihad. Wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kemudian dia tidak kembali raganya, tidak kembali nyawanya dan tidak kembali hartanya. Artinya dia ketika berjihad dia bawa mungkin peralatan perangnya, kudanya, kemudian pedangnya. Ketika dia berperang berjihad di jalan Allah, dia meninggal dan hartanya diambil oleh musuh. Baru sama pahalanya seperti orang yang beramal saleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan ini kalau kita renungkan hadis ini menunjukkan bahwasanya amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya sangat besar, sangat besar. Baik. Makanya tadi saya sebutkan ya, Nabi SAW mengatakan amal saleh di 10 hari pertama lebih afdal, lebih disukai dari jihad. Tadi kecuali jihad yang seorang keluar dengan raganya dan bawa hartanya dan dia mati dan hartanya dirampas. Adapun jika dia berjihad, dia selamat, dia jihad atau dia menang, ini tidak. Masih lebih afdal amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita tahu pahala yang luar biasa ini, apa kita masih ragu-ragu untuk beramal saleh? Masih ragu-ragu untuk beramal saleh. Sebenarnya ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan lebih disukai di sini. Maksudnya amal wajib amal-amal wajib di 10 hari tersebut lebih afdal dari di hari-hari yang lain. Baik ini. Kemudian juga amal-amal sunnah. Sunnah di 10 hari tersebut lebih afdal dari amal-amal sunnah di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang di waktu yang lain. Tetapi tidak dikatakan bahwasanya amal sunnah di 10 hari Dzulhijjah lebih afdal daripada amal wajib di hari yang lain. Tidak. Artinya kalau wajib di-compare dengan wajib, amal wajib di 10 hari Dzulhijjah di-compare dengan amal wajib di bulan yang lebih afdal yang bulan Dzulhijjah. Demikian juga amal sunnah di bulan Dzulhijjah kalau di-compare dengan amal sunnah di luar bulan 10 hari Dzulhijjah lebih afdal, tetapi tidak dikatakan amal sunnah di 10 hari Dzulhijjah lebih afdal daripada amal wajib di bulan yang lain. Di bulan yang lain. Nah, kemudian para ulama mengatakan amal soleh di sini, perhatikan. Kata Rasulullah al-amalu shalihu fihinna, ya. Al-amal salih fihinna. Amal saleh di sini umum. Mencakup ibadah apapun. Ya.
Amal soleh di sini umum, mencakup ibadah apapun. Karenanya kita dianjurkan untuk beribadah dengan ibadah apa saja dengan dalil umum. Dengan dalil umum kita boleh beribadah apa saja, misalnya zikir, baca Quran, Al-Quran, sedekah, puasa sunnah, berbakti sama orang tua, amal apapun dikerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya tadi ini, baik yang wajib atau yang sunnah, lebih afdal dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Ini adalah keutamaan beramal saleh di awal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antara 10 hari pertama itu ada amal-amal istimewa terkait dengan ibadah haji. Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i genap dan ganjil, demi genap, demi yang genap, demi yang ganjil. Ada yang mengatakan demi yang ganjil maksudnya adalah ini adalah hari Arafah, karena dia tanggal 9 Zulhijjah. Demi genap maksudnya hari Nahar 10 Zulhijjah. Taib, ini diantara keutamaan bulan Dzulhijjah. Allah sampai bersumpah dengan hari-hari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 hari secara umum, walayalin 'ashr, demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para ulama mengatakan siang paling afdal sepanjang tahun adalah 10 siang bulan Dzulhijjah. Meskipun malam yang paling afdal adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tetapi di sini Allah bersumpah dengan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Allah juga bersumpah di antaranya wasyafi'i wal watr. Di antara ahli tafsir mengatakan wasyafa' maksudnya demi hari Nahar, wal watr demi hari Arafah. Dan kedua hari ini pun hari yang spesial, ya. Hari yang spesial. Baik. Hari Arafah dianjurkan puasa bagi yang tidak berhaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an tukaffira as-sanah allati qablaha." Berpuasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya. Menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini yang tidak berhaji. Yang tidak berhaji kemudian puasa, lihat pahalanya apa? Setahun dosanya digugurkan. Bagaimana yang berhaji? Kemudian datang ke Arafah dengan mengeluarkan biaya, dengan berletih-letih, tubuh yang kotor bercampur dengan keringat, kemudian rambut berdebu, kemudian datang kepada Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari Arafah adalah hari yang agung, sampai Allah bersumpah wal watr, demi hari Arafah. Ya. Sampai Allah turunkan di hari Arafah ayat sebagai yang di antara ayat-ayat yang terakhir yang Allah turunkan menunjukkan kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Sampai ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, dia mengatakan, wahai Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadnaha aidan. Ada satu ayat dalam Al-Quran, dalam kitab suci kalian wahai Umar, seandainya ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari raya. Kata Umar, ayat apa itu? Ya ini tahu, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Artinya nikmat yang besar hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, aku ridho Islam jadi agama bagi kalian. Kalau itu turun pada orang Yahudi pasti jadi hari raya. Maka Umar tahu, saya tahu ayat tersebut turun ketika di hari Arafah, hari yang agung.
Kata Nabi SAW, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kullu syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkannya yaitu zikir tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Dalam hadis juga tidak ada hari yang di mana Allah paling banyak memerdekakan orang-orang dari neraka jahanam, yaitu dicatat masuk surga seperti hari Arafah. Ini wa innahu la yadnu, dan sungguh-sungguh Allah turun pada hari Arafah mendekat kepada para jamaah haji. Tsumma yubahi bihimul malaika, kemudian Allah membanggakan para jamaah haji di hadapan para malaikat. Hari Arafah, hari yang agung. Ini Allah bersumpah dengan wal watr. Jadi ini semua di mana? Di 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian juga di genap, perhatikan, yaitu 10 hari Zulhijjah juga disebut dengan siang terbaik sepanjang tahun. Banyak ibadah yang dilakukan pada hari tersebut, di antaranya adalah kurban, udhiyah. Kemudian juga bagi jemaah haji adalah hadyu, hewan hadyu, menyembelih hewan hadyu, ya. Ini ibadah yang saya lakukan, ya. Kurban, hadyu, ya. Dan kita tahu hukum-hukum terkait dengan kurban butuh pembahasan tersendiri. Hadyu juga hukum-hukumnya ada. Nabi SAW ketika haji wada beliau membawa 100 ekor onta. 100 ekor onta beliau bawa, kemudian beliau sembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka disebut dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari sembelihan, karena hari tersebut jemaah haji menyembelih hewan-hewan hadyu mereka yang sebagai syarat hajian, kewajiban haji. Dan orang-orang yang tidak berhaji, mereka menyembelih korban di tanah air, di mana-mana, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Kata Allah, fasholli rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Bagi jemaah haji juga ada amal-amal yang lain, ya. Bagi jemaah haji, selain menyembelih hewan hadyu, ada di situ tawaf ifadah, sa'i haji, tawaf ifadah, kemudian sa'i haji. Ini semua dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tinggal pada 10 Dzulhijjah. Ini boleh kita katakan keutamaan bulan Dzulhijjah, ibadah-ibadah terkait, ya. Tapi di sana ada ibadah-ibadah khusus selain yang kita sebutkan secara umum, ibadah-ibadah khusus, ya. Tadi kita sudah sebutkan Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh sangat dianjurkan oleh Allah, sangat disukai oleh Allah seperti amal saleh di 10 hari Dzulhijjah. Ini umum. Namun datang dalil khusus yang menguatkan tentang ibadah-ibadah tersebut. Contohnya seperti zikir, ya. Seperti zikir, Rasulullah mengatakan, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari bulan Dzulhijjah, awal 10 hari awal Dzulhijjah, untuk banyak bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan ini di antara sunnah yang ditinggalkan. Kalau di Saudi, saya dulu masih merasakan begitu masuk 10 awal Dzulhijjah masih banyak orang berzikir di jalan, la ilaha illallah. Sekarang saya kurang tahu, ya. Kita merasakan ketika zaman-zaman mahasiswa, begitu 10 hari pertama orang banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau di tanah air hampir tidak ada. Maka di antara sunnah kalau sudah masuk 10 hari Dzulhijjah, mulai sejak malam 1 Dzulhijjah, begitu kita melihat hilal Dzulhijjah, kita mulai berzikir. Zikir secara mutlak dengan mengeraskan suara sendiri-sendiri, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah. Itu sunnah yang mahjur, sunnah yang ditinggalkan. Padahal Rasulullah menganjurkan fa'akthiru, perbanyaklah zikir di 10 hari tersebut dengan zikir takbir wa tahlil wa tahmid. Kemudian di antara ibadah yang spesifik di antara 10 hari Dzulhijjah yang datang nas secara khusus adalah tadi puasa hari Arafah.
tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang tidak berhaji, yang berhaji tidak puasa karena mereka di Arafah berdoa kepada Allah, mereka butuh energi untuk wukuf di padang Arafah. Adapun puasa dari tanggal 1 sampai 8 maka khilaf di kalangan para ulama. Puasa tanggal 1 sampai 8 ada khilaf di kalangan para ulama. Datang suatu hadis menjelaskan akan hal tersebut, namun ada khilaf di kalangan para ulama tentang hadis tersebut, ya. Itu hadisnya wa an Hunaidah bin Khalid an imraatihi an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Adalah Rasulullah SAW puasa 9 hari Dzulhijjah dan puasa hari Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Hadis ini sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Kalau hadis ini sahih maka selesai, dianjurkan seorang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau hadis ini dhaif maka kita mengambil dalil umum tadi yang saya sebutkan, bahwasanya kita dianjurkan untuk banyak beribadah, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, dan tidak ada yang ragu bahwasanya puasa adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Maka seorang boleh untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Baik. Kemudian terakhir saya sampaikan bahwasanya waspada bulan Dzulhijjah, selain dia adalah bulan haji, dia termasuk bulan haram, dan Allah telah berfirman secara khusus, minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, ya, maka jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jangan bermaksiat. Dan sebentar lagi kita masuk bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah sudah termasuk bulan haram. Maka jangan bermaksiat di bulan-bulan haram tersebut, di antaranya bulan Dzulhijjah. Jaga pandangan, jaga pendengaran. Dia tidak boleh bermaksiat secara umum di seluruh setiap hari, terutama di bulan-bulan haram, di bulan-bulan haram. Dan bagi orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk bisa beribadah di tanah suci, maka bersyukurlah kepada Allah. Mereka mengumpulkan keutamaan waktu dan juga mereka mengumpulkan keutamaan tempat. Mereka beribadah di bulan-bulan yang mulia dan mereka juga beribadah di tempat-tempat yang mulia, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, semoga bisa motivasi kita untuk banyak beramal saleh, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk banyak beribadah di bulan awal Dzulhijjah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.